Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Baiklah, di saat ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Dan pembacaan kita di saat ini terdapat dalam kitab Imamat, pasal yang ke-25. Kita akan baca dari ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-28. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Penebusan Tanah. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu, haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seseorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu, sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel, dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan kita di saat ini saya beri judul Menolong Sesama Seperti Memelihara Hubungan dengan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan syukur kepada Tuhan yang merupakan sumber berkat bagi kehidupan kita. Dan juga karena sampai saat ini kita masih bisa merasakan bentuk nyata dari tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Buktinya sekarang ini kita masih bisa bernafas. Ini semata-mata bukan karena kekuatan kita, melainkan karena kasih karunia Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam kehidupan kita sebagai manusia, ada kalanya kita hidup dengan hanya mementingkan relasi kita dengan Allah. Kita sering berpikir atau beranggapan bahwa hubungan kita dengan Allah akan baik-baik saja, atau kita berpikir sudah baik. Bahkan kita berpikir atau beranggapan akan terus berjalan baik jika kita hidup dengan berdoa, membaca Alkitab, dan sering ikut ibadah. Nah, sehingga kita berpikir bahwa kita sudah memelihara hubungan dengan Allah. Padahal sebenarnya saudara-saudaraku, kita telah melupakan satu hal yang tidak kalah penting dari beberapa hal yang tadi saya sebutkan untuk kita lakukan. Yang nantinya hal ini juga akan berguna dalam memelihara hubungan kita dengan Allah. Nah, hal itu adalah hubungan atau relasi kita dengan sesama. Ketika kita hidup sudah rajin berdoa, membaca Alkitab, dan terus ikut ibadah, kadang membuat kita menjadi tinggi hati atau sombong. Karena ketika kita sering berdoa, membaca Alkitab, dan terus ikut ibadah, menyebabkan kita menjadi lupa, atau bahkan kita sengaja melupakan. Kita sering lupakan untuk tidak memperhatikan sesama kita manusia, termasuk alam kita. Kita menjadi manusia yang sudah tidak mau peduli lagi akan sesama kita yang membutuhkan bantuan kita.
kita menjadi manusia yang tidak mau peduli lagi dengan alam kita karena berbagai alasan yang ada. Contohnya, kita tidak mau menolong seseorang jika seseorang itu belum pernah menolong kita, atau kita harus punya jaminan untuk menolong seseorang, di mana nantinya kelak orang itu akan menolong kita juga. Atau juga kita tidak mau menolong karena alasan latar belakang dari orang itu, ya seperti yang misalnya orang itu mungkin musuh dari orang tua kita, jadi kita tidak mau lagi menolong mereka. Hal-hal seperti ini juga berlaku untuk alam sekitar kita. Contoh yang paling sering kita lakukan sebagai tindakan yang tidak memperhatikan alam itu adalah membuang sampah sembarangan. Nah, ternyata kita sudah lupa bahwa kita telah menyakiti sesama dan alam kita. Dengan demikian, kita sudah tidak lagi menghargai kehidupan sesama dan alam kita. Saudara-saudara yang terkasih, pembacaan kita di saat ini diberi judul perikop tentang penebusan tanah, yang secara garis besar Imamat pasal 25 ayat 23 hingga yang ke-28 ini berbicara atau mengisahkan tentang Allah yang merupakan pemilik tanah dan bangsa Israel yang harus memberi hak penebusan tanah. Dan bagi saudara yang jatuh miskin, yang tidak mampu untuk menebus tanah miliknya, diperlukan seseorang untuk menebus tanah dari saudara yang miskin itu. Jika saudara yang jatuh miskin itu tidak memiliki penebusnya, maka saudara yang miskin itu akan mendapatkan tanahnya pada tahun Yobel. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui bersama mengenai pembacaan kita di saat ini. Yang pertama, bangsa Israel saat itu sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian Allah, yaitu tanah Kanaan. Tanah Kanaan ini bukanlah sebuah tanah kosong yang tidak berpenghuni, tetapi telah dipenduduki oleh orang-orang Kanaan yang kafir. Karena nantinya bangsa Israel akan tinggal di tanah Kanaan, maka pasti mereka akan beradaptasi dengan orang-orang yang tinggal di sana. Maka dari itu, kitab Imamat mencatat peraturan atau ketetapan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel untuk hidup kudus dan tidak terpengaruh oleh orang Kanaan yang kafir. Yang kedua, lalu apa hubungannya dengan menolong dan memelihara hubungan Allah? Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa kitab Imamat mencatat atau berisi ketetapan atau peraturan untuk bangsa Israel pakai supaya tetap hidup kudus dan tidak terpengaruhi oleh bangsa kafir. Nah, pembacaan kita di saat ini selain menjadi sebuah pedoman bagi bangsa Israel untuk hidup kudus dan tidak terpengaruhi, terdapat juga cara bagi bangsa Israel untuk terus memelihara hubungan dengan Allah. Bagaimana caranya? Seperti yang tercatat pada ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25, bahwa tanah yang menjadi tempat bagi bangsa Israel adalah tanah milik Allah. Bangsa Israel yang tinggal di tanah Allah haruslah membayar hak menebus tanah. Bagi orang-orang yang tidak mampu membayarnya, sesamanya berhak untuk menjadi penggantinya untuk menebus tanah itu. Bisa kita lihat bersama pada ayat ini terdapat keinginan Allah bagi bangsa Israel yang tinggal di tanah milik Allah untuk saling memperhatikan dan membantu orang-orang di sekitarnya.
Allah ingin mereka untuk hidup saling berbagi jika mempunyai kelebihan. Kemudian terdapat juga sikap Allah yang menghargai dan menjamin kehidupan bangsa Israel, yang tercatat pada ayat yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-28, di mana pada ayat-ayat ini dijelaskan jika orang yang miskin itu tidak memiliki seorang penebus